Indonesia. Sebelum dimulai, saya pengen tahu kabar kalian semuanya. Lailatukum sa'idah. Sa'idatun mubarakah. Sa'idatun mubarakah, Ustaz. Sa'idatun mubarakah. Kaifa halukum? Bi khair, alhamdulillah. 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 Nah, oke. Ini saya di sini diberikan kesempatan oleh Ustadz Ahmad Fahmi Alwan selaku founder El-Kafah ya, lembaga kursus yang lagi hype, lagi populer di Indonesia. Ini saya nggak tahu dikasih berapa menit, Ustadz. 1 jam, 2 jam, atau 1 abad? Intinya antum sudah tuntas membahas permasalahan ini, maka itu waktu antum, Ustaz. Intinya seluas-luasnya untuk antum, Ustaz. Oke, terima kasih. Juga saya sampaikan kepada Ustadz Firdaus Ulul Absor. Ini entah saya pernah bertemu dengan beliau atau tidak, tapi sepertinya tidak asing ya. Dulu belum sepertinya, Ustaz. Belum ya. Dulu kalau di Duta Bahasa Arab itu senior di Al-Amin atau the better yang luar biasa. Di angkatan saya itu ada Saif Ramadan, kemudian juga ada Hakim, dan ada beberapa partner dan juga teman juga dari Al-Amin. Ini sekaligus kami konfirmasi bahwa Al-Amin dan Anukoya itu bukan bermusuhan ya. Tapi hanya rival, ibarat Barcelona dengan Madrid. Jadi kami hanya mencari yang bersaing dalam kebaikan. Istibak al-istibak fil khairat. Jadi persaingannya hanya dalam kebaikan, di luar itu kita bersahabat. Bukan begitu, Ustadz Firdaus? Bala ya, Ustaz. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh hadirin, kepada seluruh peserta yang bisa bergabung pada malam hari ini. Saya doakan mudah-mudahan semuanya bisa lancar bahasa Arab. Kalau jargonnya El-Kafah itu mudah-mudahan dari nol bisa sampai ke mahir seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Ini kita sedang berada di seminar online nasional tanpa melihat jumlah peserta dan tanpa melihat seperti apa acara yang berlangsung pada malam hari ini. Saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa Ustadz Fahmi Alwan berharap dengan adanya seminar nasional ini lembaga El-Kafah pun bisa terbang tinggi sampai di level nasional. Semua orang tahu ketika disebut pertama kali El-Kafah, dan bahkan juga nanti bisa ekspansi ke ASEAN, bahkan juga internasional. Amin ya rabbal alamin. Amin, Pak. Syukran jazilan. Amin. Judul yang diberikan pada malam hari ini adalah eksistensi bahasa Arab di tengah persaingan bahasa dunia. Awal kali saya mendengar dan juga menerima judul ini agak lumayan timbul beberapa pertanyaan. Apakah memang sebenarnya bahasa itu harus bersaing? Dan juga apakah kita sebagai pembelajar bahasa harus bersaing dengan pembelajar bahasa lain, atau kita harusnya berjalan beriringan dalam artian ya kita menghargai sesama bahasa, sesama pembelajar bahasa, sebagaimana bahasa Arab juga harus satu jalan dengan bahasa-bahasa yang lain. Itu yang pertama kali muncul di benak saya. Apakah memang harus bersaing kemudian untuk bisa menjadi sukses? Padahal kalau boleh menyinggung prinsip ya, prinsip itu kan ketika kita sukses jangan sampai menggunakan cara yang dapat menjatuhkan orang lain. Itu yang pertama kali muncul. Tapi setelah saya renungi kembali, memang sekarang kita berada di zaman yang mana bahasa itu luar biasa berkembang pesat. Semua orang sekarang harus belajar bahasa agar bisa sampai ke dunia internasional. Karena sekarang di zaman teknologi yang mana semua orang bisa mengakses apapun tanpa harus melihat dia dari mana, tinggal di mana, bersama siapa. Tanpa melihat itu semua orang bisa berinteraksi. Bahkan kalau kita kenal di Indonesia itu ada YouTuber Vicky Naki yang menguasai banyak sekali bahasa, bisa langsung berinteraksi dengan orang Rusia, dengan orang Amerika, Inggris, bahkan kemarin juga pernah berinteraksi dengan orang Arab Saudi. Itu karena perkembangan dunia digital yang sangat pesat sekali. Oleh karena itu, yang saya pahami dari eksistensi bahasa Arab di tengah persaingan bahasa dunia adalah bahwa sebenarnya kita tidak harus bersaing untuk sukses, tapi kita harus menjadi seseorang yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, Innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum ayyutkinahu, rawahul Baihaqi. Jadi ini sabda Rasulullah kita, sabda Rasul kita yang mana
beliau sangat menganjurkan kepada kita semua, apabila kalian senang terhadap sesuatu, hendaknya benar-benar ditelateni. Saya yakin semuanya di sini suka bahasa Arab, dan tidak ada satupun yang datang ke sini kecuali di hatinya ada semangat besar untuk belajar bahasa Arab. Oleh karena itu saya juga sampaikan perkataan Umar bin Khattab ketika beliau mengatakan, ta'allamu al-arabiyyah fa innaha min dinikum, au fi riwayatin ukhra fa innaha juz'un min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab, karena bahasa Arab itu adalah bagian daripada agama kalian, artinya agama Islam. Dan di sini saya tidak akan membahas panjang lebar kenapa kita harus belajar bahasa Arab, karena bahasa Arab itu bahasa Quran, karena bahasa Arab itu bahasa surga. Iya, bagi kami, bagi kalian, bagi semuanya yang beragama Islam itu tidak bisa terelakkan lagi. Kita nanti di surga akan berkomunikasi dengan bahasa Arab. Bahkan Quran kita berbahasa Arab, sumber dalil kita semuanya berbahasa Arab. Saya tidak akan berbicara tentang itu karena itu tidak bisa diterima oleh orang lain seperti itu, oleh orang lain yang beragama non-Islam. Jadi saya akan membahas tema pada kesempatan kali ini menggunakan analisis SWOT ya. Analisis SWOT itu dalam artian strength, kekuatan, kemudian juga weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan yang terakhir ancaman atau hambatan. Jadi dengan harapan melalui analisis SWOT ini, teman-teman bisa memahami kenapa kita harus belajar bahasa Arab, kenapa kita wajib mendalami bahasa Arab, dan kenapa kita harus menjadi orang yang benar-benar teliti dan menjadi praktisi di bidang bahasa Arab. Kenapa seperti itu? Jawabannya setelah ini. Jadi teman-teman semuanya, tadi saya baca beberapa artikel. Di antara artikel tersebut mengatakan, salah satu artikelnya ditulis oleh Ahmad Zainuddin dari UIN Raden Intan Lampung dalam jurnal Liwan. Beliau menyinggung dan juga membahas tentang bahwa perkembangan bahasa Arab dari masa ke masa bukan naik. Tapi untuk 2017 sampai sekarang, dalam penelitiannya beliau disebutkan bahwa bahasa Arab itu mengalami inhitot muhibbi al-lughatil arabiyyah, mengalami dekadensi pecinta di bidang bahasa Arab. Entah apapun faktornya itu, kalau beliau mengatakan bahwa salah satu faktor terbesar kenapa kemudian masyarakat kita, khususnya orang Indonesia itu tidak kemudian pengen belajar dalam tentang bahasa Arab, karena prospek kerjanya itu tidak sementereng jurusan-jurusan lain. Katakanlah mungkin kedokteran yang jelas, habis itu bisa sukses, bisa beli mobil, bisa beli apapun yang diinginkan misalkan. Ataupun juga mungkin akuntansi, dia bisa menjadi akuntan di manapun yang di tempat dia dibutuhkan, atau di jurusan apapun, di bidang apapun yang prospek kerjanya itu bagus. Beliau mengatakan bahwa itu salah satu penyebab atau faktor yang paling besar kenapa kemudian pecinta bahasa Arab Indonesia itu kemudian menurun. Dan juga faktor yang kedua, karena memang bahasa Arab itu secara nasional ya, itu tidak begitu banyak digunakan, kecuali kalau saya baca juga di beberapa artikel itu digunakan di Timur Tengah sama Afrika Timur. Jadi di luar itu semua, bahasa Arab itu hanya sebatas bahasa yang digunakan untuk mempelajari, wasilah ya, perantara agar kita bisa mempelajari hadis, bisa mempelajari Quran, bisa mempelajari literasi-literasi yang memang itu sumbernya berbahasa Arab. Itu yang saya pahami di awal tentang perkembangan bahasa Arab yang ada sampai saat ini. Kalau kita bangga dengan bahasa Arab menjadi bahasa yang bahasa yang digunakan di PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, kita juga harus bertanya-tanya. Soalnya kemarin sempat ada isu bahwa bahasa Arab itu mau dihapus dari bahasa yang digunakan secara resmi di PBB. Entah sampai sekarang itu benar-benar terrealisasi atau masih belum, saya belum update informasi tentang hal itu. Jadi mungkin nanti Ustadz Firdaus atau teman-teman yang lain bisa menyampaikan, itu akan sangat membantu saya dalam memahami betapa bahasa Arab itu luar biasa ya. Kemudian kita langsung masuk pada pembahasan saya pada judul ini, kenapa kita harus belajar bahasa Arab dan kenapa kita harus mendalami bahasa Arab. Kita mulai dari S dulu, artinya strength atau kekuatan. Apa sih sebenarnya kekuatan bahasa Arab itu? Saya sudah pikirkan dengan matang, dan juga saya juga baca-baca mencari informasi dan juga sumber ya. Kira-kira bahasa Arab itu, kenapa kekuatan bahasa Arab itu apa? Selain itu bahasa Quran, selain bahasa ahli surga, selain bahasa Nabi dan semacamnya, ternyata bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling banyak digunakan di dunia nomor 5.
Jadi kalau diurut ya, itu ada Mandarin, ada Spanyol, ada Inggris, sama ada Hindi. Kemudian ada bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu masuk ke dalam ranking 5 ya. Jadi kita harus berbangga bahwa bahasa Arab itu ya digunakan oleh orang-orang di dunia ini ya di ranking nomor 5 seperti itu. Meskipun ya tidak bisa terelakkan bahwa bahasa yang internasional banget ya bahasa Inggris lah. Jadi bahasa Arab itu berada pada ranking nomor 5 dan entah sekarang itu turun karena itu penelitiannya di tahun 2018. Penelitian terbaru belum ada update informasi karena ya begitu perkembangannya pecinta bahasa Arab itu mulai turun dan kalau bukan kita yang kembali semangat untuk belajar bahasa Arab itu ya siapa lagi seperti itu. Oh ya, saya lupa memperkenalkan diri tadi. Saya itu mahasiswa S2 Pendidikan Bahasa Arab UM. Tadi sudah dikenalkan Fahmi dan jujur teman-teman, saya itu SMA-nya bukan anak yang memang belajar bahasa Arab, bukan. Saya itu SMA itu di jurusan IPA. Jadi sebenarnya kuliah saya itu sama sekali tidak sesuai dengan pembelajaran di SMA saya itu sama sekali tidak sesuai dengan kuliah saya. Kenapa kemudian saya berani memutuskan bahwa bahasa Arab itu adalah salah satu jurusan yang bisa menaikkan derajat kita, bisa kita gunakan untuk memperbaiki masa depan kita. Nanti saya cerita ya setelah saya menyampaikan analisis ini. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman bisa berpikir lebih dalam lagi, ini yang kekuatan bahasa Arab yang poin kedua, bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang abadi. Teman-teman yang harus ketahui, teman-teman yang budiman ya, bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa, ada dua versi. Yang pertama itu bahasa Arab adalah bahasa yang ada semenjak Nabi Adam. Itu yang versi pertama. Kemudian versi kedua ada semenjak masanya Sam anaknya Nabi Nuh. Itu yang saya dapatkan dari beberapa literasi yang saya baca. Kenapa saya katakan bahasa yang abadi? Karena tanpa disengaja atau tidak, sumber-sumber Islam, terutama Al-Quran sama Al-Hadis, itu tidak akan pernah punah. Itu tidak akan pernah tidak ada kecuali kiamat ya. Dalam artian diangkatnya Al-Quran itu menandakan bahwa kita ya sudah nggak ada di dunia ini gitu loh. Tinggal kiamat, tinggal dibombardir aja dunia ini. Jadi saya berani katakan bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang abadi. Abadi bermakna bahwa semua orang, terutama orang yang beragama Islam, wajib bisa bahasa Arab. Agar apa? Agar bisa mendalami agamanya, agar bisa mencari sumber-sumber informasi tentang agama yang sedang dipeluknya. Katakanlah kita orang Islam. Ketika kita ditanyai suatu hukum, akan kembali kemana kita? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada orang yang mengerti tentang agama jika kalian tidak mengetahui. Katakanlah kalau misalkan seperti Fahmi, seorang gus di salah satu pondok pesantren di Madura. Ketika Fahmi tidak bisa berbahasa Arab, sedangkan dia adalah ahlu dzikri, bagaimana mungkin dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepadanya? Jadi itu, kenapa kemudian kita harus dan wajib belajar bahasa Arab, karena bahasa yang abadi, sampai kapanpun bahasa Arab selalu ada, meskipun peminatnya kurang, maka kita harus berani untuk semacam menggenjot kembali semangat kita, mengajak teman-teman kita, seperti yang Fahmi lakukan di Al-Kafah. Jadi Fahmi itu mengajak merangkul semua orang, bagaimana bisa bergabung di Al-Kafah dan belajar bahasa Arab dari nol sampai menjadi mahir. Itu perlu dilakukan agar bahasa Arab senantiasa lestari, senantiasa ada di bumi ini dan peminatnya semakin hari semakin banyak. For your information ya teman-teman, bahwa negara-negara Eropa sudah mulai mempelajari bahasa Arab, meskipun kalau dipresentasikan tadi ada data 2,5% itu mulai dipelajari di Eropa, kemudian juga 1,5% mulai dipelajari di negara-negara pada sana. Jadi persentasenya masih sangat kecil ditimbang bahasa-bahasa yang lain. Kemudian poin yang ketiga teman-teman, bahasa dengan tingkat balaghah yang sangat tinggi. Ini kenapa kemudian kita harus belajar bahasa Arab, karena bahasa yang paling indah ya, saya tekankan sekali lagi, bahasa yang paling indah, bahasa yang gramatika, retorika, dan juga seni, bahasanya yang paling indah adalah bahasa Arab. Dulu itu ada namanya Pasar Ukaz ya. Pasar Ukaz itu di mana semua penyair-penyair terbaik di Arab itu berkumpul. Kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka duel, mereka bersaing, mereka berlomba-lomba penyair mana yang paling unggul, siapa yang karangan puisinya yang paling bagus, paling puitis, paling romantis seperti itu.
Jadi dulu di pasar Ukas itu semua orang-orang datang. Maksudnya orang yang tidak bisa berpuisi pun datang ke pasar Ukas, mereka berkumpul. Dari saking orang Arab itu senang sekali mendengarkan mendengarkan bahasa yang balaghahnya luar biasa tinggi. Ya baru setelah itu kemudian ada Al-Qur'an yang itu tidak terkalahkan. Tapi meskipun ada Al-Quran, orang-orang Arab tidak berhenti di sana. Mereka terus membuat puisi-puisi terbaik yang bisa mereka berikan kepada dunia, dan sampai sekarang ya buktikan saja ada banyak sekali puisi-puisi yang dikarang oleh orang-orang yang luar biasa. Katakanlah, Ashhadu alla imro'ata illa anti. Aku bersaksi bahwa tiada perempuan selain engkau. Itu karangannya siapa ya, kok saya lupa. Mahmud Darwis apa ya? Pokoknya ada beberapa puisi yang fenomenal banget gitu. Dan Nizar Kobani ya, screenshot. Jadi ada puisinya Nizar Kobani. Asyhadu alla imro'ati illa anti. Illa anti ini bagi yang suka-suka roman saya, percintaan-percintaan, cocoklah dengan puisi ini. Dan banyak sekali puisi-puisi yang luar biasa, yang sastranya atau balaghahnya itu tinggi sekali, tidak bisa disaingi oleh orang-orang di zaman modern ini. Ya bisa, tapi nggak sekuat balaghahnya orang-orang dulu. Oke, itu beberapa kekuatan yang bisa saya tangkap. Nanti mungkin akan diteruskan dan dilanjutkan oleh Ustadz Firdaus Ulul Aqsa. Kemudian menjadi permasalahan yang harus kita hadapi bersama sebagai pecinta bahasa Arab, yaitu point weakness atau apa saja kelemahan bahasa Arab sehingga sekarang bahasa Arab itu mengalami dekadensi peminat atau juga mengalami orang-orang itu kayak kalau dibilang bahasa Arab itu males wes gitu loh. Saya sebagai pelajar bahasa Arab S2 UM itu di UM jurusan yang bukan didiskriminasi ya. Kalau diskriminasi terlalu buruk karena kita punya akreditasi yang bagus. Maksudnya jurusan yang orang-orang memandangnya sebelah mata itu jurusan sastra Arab seperti itu. Kemudian juga di tempat saya ngajar sekarang, Mandua Kota Malang, itu selalu ketika sudah disebutkan bahasa Arab, respon pertama anak-anak ketika mendengarkan bahasa Arab, aduh, males, aduh, angel, sulit, aduh, gak pengen belajar. Pokoknya moh-mohan gak mau, dan seakan-akan bahasa Arab itu momok yang tidak bagus untuk mereka pelajari. Udah gak ada masa depan, sulit lagi gitu. Jadi ini sebenarnya yang menjadi tantangan bagi kita sebagai pelajar dan juga pecinta bahasa Arab, bagaimana kita bisa mengalahkan statement-statement yang seperti itu dengan solusi-solusi yang bagus dan sangat solutif seperti itu. Maka kelemahan bahasa Arab yang pertama adalah bahwa kita sadari secara betul bahasa dengan grammar yang sulit. Ini luar biasa. Kalau teman-teman belajar bahasa Arab nanti, mungkin juga kalian akan saat pembelajaran bersama Ustadz Fahmi sering kan ya ditanyakan apa, ada mubtada, ada khabar, ada hal, kemudian masuk marfu'atul asma, mansubatul asma, kemudian nanti ada at-tawabi' lil marfu', at-tawabi' lil mansub, dan seterusnya. Ibarat seperti ini, kalau dianalogikakan teman-teman, ketika kita membuka pintu bahasa Arab, kita buka, di dalam pintu itu banyak pintu lagi. Ada pintu nahwu, ada pintu sorof, ada pintu balaghah, ada pintu mufradat, ada pintu ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu bati. Ketika kita buka satu pintu nahwu misalkan, aduh, banyak malah. Ada marfu'atul asma, ada mansubatul asma, dan semacamnya. Itu hanya dari aspek dari aspek kontennya. Kalau dilihat dari aspek kitabnya, ketika kita buka nahwu, ada Jurumiyah, ada Emriti, ada Alfiyat Ibnu Malik, ada Ibnu Aqil, dan seterusnya. Jadi seakan-akan bahasa Arab itu adalah satu pintu yang ketika dibuka, pintunya itu ribuan. Maka karena itu semua, ya karena untuk karena konsekuensi dari balaghah yang tinggi itu, kemudian grammarnya juga sulit. Maka solusinya teman-teman, ini solusi mutlak, tidak bisa ditawar dan dinego lagi, adalah belajar, at-ta'allum. Jadi kalau teman-teman, Ustaz saya butuh motivasi agar semangat belajar. Kalau motivasi semangat itu memang datangnya dari diri kalian. Dalam sisi psikologi, yang namanya semangat itu dari dari alam bawah sadar kita, kemudian menstimulus kepada otak kita. Dalam artian seperti ini, kita akan melakukan apapun untuk orang yang kita cintai, untuk yang kita senangi. Saya ketika ada acara misalkan yang tidak begitu penting, tidak begitu urgent, ketika saya harus ketika saya diajak oleh orang yang saya cintai, ya maka saya akan budal-budal saja, berangkat saja seperti itu. Ini menunjukkan bahwa selain belajar, bagaimana kita bisa membangun semangat dalam diri itu, ya kita sendiri
Makanya teman-teman dari sekarang itu sudah mulai ditetapkan prinsipnya apakah kalian masuk dalam kategori pecinta bahasa Arab atau orang yang terpaksa belajar bahasa Arab. Jadi kalau teman-teman terpaksa, carilah motivasi, carilah apapun itu yang bisa membuat teman-teman semangat. Misalkan nih, ini sangat materialistik sekali ya. Misalkan ketika belajar bahasa Arab hanya untuk dekat dengan tutor, misalkan Ahmad Fahmi. Aduh Fahmi, Mas Fahmi kan ganteng nggak? Jadi aku semangat belajar bahasa Arab karena Mas Fahminya. Nggak apa-apa. Dari itu dulu, karena kalau dilihat dari orang-orang dulu, Imam Ghazali pernah mengatakan ta'allamtul ilmah apa ya? Tolabtul ilmah li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah. Awal aku mencari ilmu itu bukan karena Allah, tapi karena aku terus belajar, akhirnya aku paham bahwa aku mencari ilmu itu hanya untuk Allah. Sama seperti teman-teman, mungkin ada yang semangat belajarnya karena seorang pria misalkan, aduh ada Mas Fahmi, aku tak deketin Mas Fahmi dengan cara aku jadi muridnya. Baru setelah itu ketika cinta kepada bahasa Arab itu sudah dapat, Mas Fahminya dihilangkan seperti itu. Jadi nggak apa-apa sebagai motivasi awal, jangan sampai ketika Mas Fahminya nggak ada, kemudian kalian semangatnya juga nggak ada. Jangan sampai seperti itu teman-teman. Jadi carilah dulu motivasi apa yang bisa membuat teman-teman itu semakin cinta terhadap bahasa Arab. Jadi mulai sekarang prinsip itu betul-betul dipegang ya. Kalian itu pecinta atau terpaksa atau orang yang biasa. Kalau biasa itu masih bisa diusahakan. Yang terpaksa ini yang harus disetir ya. Disetir dalam artian kalau udah sekiranya dipaksa nggak bisa, ya sudah. Mending nggak usah aja gitu loh. Saya orangnya mah nggak ribet gitu loh. Nggak ribet dalam artian kalau emang nggak suka dengan bahasa Arab, sudah tinggalkan saja seperti itu. Jangan dipaksa. Karena keterpaksaan itu membuat otak kita itu tidak berjalan sebagaimana mestinya dan sulit untuk menangkap pembelajaran yang disampaikan oleh pemateri. Kemudian weakness atau kelemahan yang kedua adalah bahasa yang peminatnya sedikit. Ini kita berbicara di luar orang pesantren ya. Bahkan orang pesantren pun tidak begitu banyak yang benar-benar suka bahasa Arab. Kita sekarang bicara fenomena yang terjadi di Indonesia secara umum, tanpa melihat pesantren atau tidak, tanpa melihat Islam atau tidak. Bahasa yang peminatnya sedikit. Jujur teman-teman. Bahkan di MAN sekalipun, kalau SMA sudah jelas ya. SMA itu kan umum. SMA umum jadi lekcorone atau apa namanya ya. Kalau dilihat dari SKS-nya memang sedikit. Tapi kalau di MAN itu SKS-nya banyak sekali. Tapi ketika sudah masuk ke dalam pembelajaran, mereka semangatnya nggak ada sama sekali. Jadi hanya ngikuti pelajaran itu hanya untuk mendapatkan nilai gitu. Nggak lebih dari itu. Bahkan orang yang kuliah pun, mereka kadang tersesat di jalan yang benar. Jadi tersesatnya mereka itu kayak mereka nggak senang bahasa Arab, tapi karena nggak ada jurusan lain, mereka masuk bahasa Arab, dan ketika mereka masuk bahasa Arab, tahu bahasa Arab itu sulit, akhirnya mereka mohon kuliah. Itu yang sering saya temukan di Universitas Negeri Malang. Maka apa solusi dari bahasa yang peminatnya sedikit itu? Ya kita ini pecinta-pecinta bahasa Arab, orang-orang El-Kafah ini yang harus memperbanyak orang-orang, mengajak, merangkul teman-teman sebagaimana yang dilakukan Ustadz Fahmi di Al-Kafah seperti itu. Ya kita yang harus mengusahakan itu semua agar kita bisa mencari orang-orang yang cinta kepada bahasa Arab, bahkan orang yang awalnya nggak cinta bisa cinta kepada bahasa Arab, agar peminatnya menjadi banyak. Oke, kemudian kelemahan bahasa Arab yang ketiga, ini yang juga saya dapatkan di penelitian barusan, dan kalau difikirkan memang betul. Poin ketiga adalah bahasa yang prospek kerjanya tidak banyak. Teman-teman semua, kalau kalian paham, di universitas itu bahasa Arab itu paling tidak ada dua. Pendidikan bahasa Arab sama sastra Arab. Pendidikan bahasa Arab ini outputnya atau nanti diharapkan jadi guru, jadi pengajar bahasa Arab. Udah gitu aja. Kalau sastra Arab, minimal dia bisa ya menjadi sastrawan atau paling tidak ya jadi dubes, duta besar seperti itu. Di luar itu semuanya nggak ada. Misalkan nih kita pengen daftar jadi manajer, jadi apa yang punya, mohon maaf ya, punya gaji tinggi, punya profit tinggi, itu nggak bisa. Jadi ibaratnya orang yang suka terhadap bahasa Arab itu orang-orang yang benar-benar tulus untuk ya'la kalimatillah. Orang-orang nasyirul lughatil arabiyyah, penyebar bahasa Arab itu adalah orang-orang yang mulia. Maka saya sampai sekarang bertahan cinta kepada bahasa Arab, mengajarkan bahasa Arab, karena saya paham bahwa orang yang suka bahasa Arab hanya orang-orang yang mulia. Dan orang mulia itu tidak semuanya. Maksudnya kemuliaan itu tidak bisa didapatkan semua orang. Hanya orang-orang yang berhati tulus, suci, yang benar-benar bisa menerima dan bisa memegang amanah kemuliaan itu. Makanya teman-teman di sini harus bersyukur. Teman-teman diberikan rasa cinta terhadap bahasa Arab itu harus disyukuri dan dimaksimalkan dengan baik. Meskipun
prospek kerjanya tidak banyak, tapi kalau diniatkan dengan baik dan kalau mengikuti sabda Rasulullah, innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum ayyutkinahu. Jadi harus benar-benar telaten, teliti dan mendalam di sana. Dan sebagai cerita teman-teman, sebagai bahan cerita, saya ya, dulu di awal-awal ketika saya senang bahasa Arab, saya mencari mencari hobi di mana bahasa Arab itu bisa memberikan profit kepada saya. Ya sedikit ini sih, sedikit pragmatik. Maksudnya mengharapkan sesuatu lain ketika saya menggunakan bahasa Arab itu. Yang saya harapkan pertama kali adalah jalan-jalan gitu loh. Saya ketika di Anokoyah dulu teman-teman, lomba yang pertama kali saya ikuti bukan tingkat pesantren, bukan tingkat kabupaten, bukan tingkat kota, tapi langsung tingkat Jawa Timur di Nurul Jadid Python Probolinggo. Karena ada peluang di sana, ini nanti akan menjadi bahasan kita yang ketiga, karena ada peluang di sana untuk jalan-jalan keluar Madura secara gratis, akhirnya saya ikut seleksi, tapi memang usaha saya proporsional, usaha saya itu realistis teman-teman. Jangan harap tarjun aja atau walam tasluk masalikaha inna safina la tajri ala yabas. Jangan sampai kalian mengharapkan sesuatu tapi usahanya kalian tidak seberapa. Saya setiap malam teman-teman ke gedung MI di pondok itu belajar, berlatih, mengembangkan skill bahasa Arab, mengembangkan skill debat saya agar bisa lolos di seleksi pesantren kemudian diutus ke Jawa Timur. Itu salah satu motivasi dan alasan kenapa saya kemudian belajar dan juga mendalami bahasa Arab. Ini Ustaz Fahmi on kamera, sepertinya mau mengingatkan waktu ya. Oke. Sebentar lagi. Tafadhal Ustaz, tafadhal. Sebentar lagi ini habis ini dilanjutkan Ustaz Firdaus, nanti juga kita banyak di sharing-sharing saja ya. Karena ini kan seminar tapi rasa workshop ya. Jadi kayak kita lebih banyak sharing saja. Kemudian ketiga teman-teman, SWOT, opportunities atau peluang. Saya katakan peluang bahasa Arab itu banyak sekali. Loh, kenapa Mas kontradiktif dengan yang awal? Ya memang sengaja dibuat seperti itu agar teman-teman dari kaget menjadi senang, nanti kaget lagi seperti itu. Saya akan membuat perasaan teman-teman itu campur aduk sehingga nanti yang campur aduk itu bisa membuat teman-teman itu berpikir, saya benar-benar suka nggak sama bahasa Arab? Saya benar-benar cinta nggak bahasa Arab? Kalau benar-benar cinta, ayo kita bergandengan, kita berjalan beriringan, kita satu tujuan untuk nasyrul lughatil arabiyyah. Tapi kalau dari awal sudah nggak semangat, sudah moh-mohan, ya cari semangat, cari rasa cinta. Tapi kalau dipaksa ternyata tidak bisa, ya dipaksa lagi. Terbentur. Diusahakan seperti itu. Kalau memang terbentur terus, ya sudah, cari hobi lain, cari bahasa lain yang mungkin lebih sesuai dengan kalian. Peluang yang pertama, profitnya bahasa Arab itu ada dua. Profit yang pertama adalah profit dunia, kemudian profit yang kedua profit ukhrawi, akhirat ya. Kalau profit dunia jelas, kita bisa ngelesi, kita bisa buat lembaga, kita bisa jadi guru, kita bisa jadi dosen. Itu semuanya bisa kita wujudkan selama kita benar-benar berusaha semaksimal mungkin dan berikhtiar dengan cara yang realistis seperti itu. Kalau akhirat apa? Kalian tahu nggak orang yang berbicara bahasa Arab itu satu kata saja itu pahalanya satu gitu. Apalagi kita menggunakan bahasa Arab terus-menerus ya. Loh Ustaz, innamal a'malu binniyat. Memang biniat seperti itu, makanya niatkan dengan baik dari hati. Maka profit akhirat ya, kita seakan-akan beribadah terus. Maka guyonannya orang-orang yang tidak paham bahasa Arab itu ketika ada orang ngomong bahasa Arab langsung diamini. Amin, amin gitu. Anta jahlun, amin, amin. Karena nggak tahu bahasa Arab seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua, ini peluang yang juga saya dapatkan ketika saya belajar bahasa Arab adalah bahwa ketika kita mendalami bahasa Arab, khususnya ketika kita mengaitkan bahasa Arab dengan hobi kita, misalkan puisi dikaitkan dengan bahasa Arab, debat dikaitkan dengan bahasa Arab, pidato dikaitkan dengan bahasa Arab, itu nanti peluangnya kita bisa ikut serta dalam perlombaan. Yang didapatkan dalam perlombaan itu banyak sekali teman-teman. Kalau menang jelas dapat piala, dapat penghargaan, trik record kita tambah bagus, CV kita semakin banyak seperti itu. Tapi kalau kita kalah sekalipun minimal kita nambah teman, nambah channel, nambah link-linkan, nambah informasi dan pengalaman. Dan syukur-syukur nanti biasanya dapat pasangan seperti itu mungkin. Kalau kalian beruntung. Kalau nggak beruntung ya Allah a'lam seperti itu. Dan kemudian peluang yang terakhir, ketika kalian sudah ikut lomba-lomba, ketika kalian sudah ikut serta dalam lomba-lomba, maka peluang ketika kalian benar-benar belajar bahasa dengan baik, itu peluangnya kalian bisa jalan-jalan gratis dan bisa save money kalian untuk kemudian jadi tabungan. Ini yang saya dapatkan sekarang. Jadi saya itu teman-teman sekarang
Untuk di level Indonesia ini ya kadang diundang ke Bandung untuk jadi juri seperti itu. Ketika offline dulu, kadang diundang ke Jogja. Jadi istilahnya setiap tahun itu saya hampir ke Jogja, ke Bandung, ke Surabaya seperti itu. Hanya untuk menghadiri event-event seperti itu. Kalaulah saya tidak menjadi juri, minimal saya jadi pendamping gitu. Jadi pelatih teman-teman, pembina di universitas, pembina di sekolah, dan saya bisa mendampingi mereka. Dan bukan hanya bukan hanya profit yang bersifat material ya, material yang saya dapatkan, tapi saya juga mendapatkan gini ya ternyata rasanya mendampingi ya, pengalaman sekali lagi, karena experience is the best teacher ya. Yang namanya pengalaman pasti jadi guru terbaik. Itu ketiga, opportunities. Kemudian kita masuk keempat, yaitu threat, ancaman atau hambatan. Apa saja sih ancaman dan juga hambatan orang yang belajar bahasa Arab? Ini ancamannya yang pertama, banyak sekali perusak bahasa. Apa itu Mas perusak bahasa? Perusak bahasa itu mufsidul lughah. Mufsidul lughah itu man yatahaddas bila qawaid nahwiyatan kanat aw sarfiyatan. Orang yang berbicara tanpa kaidah, baik itu saraf dan juga nahwu. Ini tantangan bagi kita. Makanya El-Kafah ini ada agar bisa memfasilitasi teman-teman, agar bisa memberikan ilmu dan juga cara berbahasa Arab dengan yang baik dan benar sehingga tidak keliru dan tidak termasuk dalam kategori perusak bahasa. Itu tantangan kita bersama, harus kita hadapi. Jadi bagaimana kita tidak menjadi perusak bahasa. Dengan cara apa? Dengan cara sekali lagi, belajar. Wafi ladunni kola wafi. Ladunni itu sedikit teman-teman. 1000 itu paling satu. Iya kalau satunya kalian. Kalau satunya bukan kalian. Ngenes kalian, nangis kalian. Kemudian yang kedua, ancaman yang kedua adalah sedikit orang yang benar-benar ingin mendalami, bukan cinta ya. Kalau cinta itu mungkin ya, aku cinta kepada bahasa Arab tapi tidak otomatis mendalami bahasa Arab seperti itu. Ada orang yang hanya belajar bahasa Arab ala kadarnya saja, hanya tuntutan kuliah, hanya tuntutan sekolah dia belajar bahasa Arab dan tidak sampai mendalaminya. Dan konsekuensi dari belajar bahasa Arab tidak mendalami, ya selain dia masuk ke mufsidul lughah, nanti juga dia bisa membuat dosa warisan. Dalam artian ketika dia salah, maka dia mengajarkan murid, muridnya ikut salah, murid ini kemudian suatu saat menjadi guru, dia mengajarkan lagi salah, dan seterusnya. Dosa warisan itu na'udzubillahi min dzalik. Ini ancaman bagi kita semuanya. Kemudian yang terakhir, stigma ya. Ada stigma penghasilan kecil jika kita mendalami bahasa Arab. Jadi poin yang ketiga di ancaman ini, stigma bagaimana orang-orang selalu menganggap bahwa nggak ada profitnya sama sekali. Bahasa Arab itu sama sekali nggak ada keuntungannya bagi orang yang mempelajarinya. Tapi kalau kita yang sudah mendalami bahasa Arab, kita akan tahu bahwa di luar itu semuanya kita punya satu. Kita punya ketenangan jiwa ketika kita benar-benar belajar dan mendalami bahasa Arab. Itu teman-teman penyampaian saya tentang eksistensi bahasa Arab di tengah persaingan bahasa dunia. Intinya bahasa Arab itu masih sangat layak untuk dipelajari dan harus kita pelajari lebih dalam lagi. Karena apa? Karena berdasarkan poin-poin yang saya sebutkan tadi bahwa bahasa Arab itu masih sangat bersaing dan harus kita pelajari agar kita bisa menjadi orang yang bersaing juga di dunia ini. Itu saja Ustaz Fahmi yang saya bisa berikan, sedikit tapi mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran jazilan li fadilatih. Terima kasih banyak untuk Ustaz Farrozi atas motivasinya, atas penjelasannya, atas materinya. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan bisa kita amalkan juga. Amin, amin ya rabbal alamin. Lupa ya teman-teman, perlu diketahui bahwasanya beliau nih bukan teman ana teman-teman, serius. Beliau nih guru ana teman-teman ya. Beliau nih guru ana. Kenapa bisa dibilang guru? Ya karena beliau ini pelatih debat bahasa Arab di Universitas Negeri Malang. Sementara ana mahasiswa S1 Universitas Negeri Malang dan pelatih debatnya beliau. Kemarin waktu ana tanding sama Ustadz Firdaus, sebelum Ustadz Firdaus berangkat ke Mesir, ya sebelum Ustadz Firdaus berangkat ke Mesir, kemarin ana sempat tanding di Sukabik di Universitas ya Yogyakarta, UIN Suka, Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ana dilatih Ustadz Farrozi, ana berhasil sabut juara 3 karena pelatihnya beliau. Tapi ana kalah sama Ustadz Firdaus gitu. Ana kalah sama Ustadz Firdaus. Apa Ustadz Firdaus? Ana agak bisa ngalahin antum kemarin. Alhamdulillah. Ilmu Ustadz Farrozi
sedikit banyak Anda bisa terapkan di kompetisi debat bahasa Arab. Teman-teman yang pengen ikut debat, nanti insya Allah di universitas saya itu ada komunitas debat bahasa Arab namanya Manabir. Jadi teman-teman kalau pengen memperdalam debat bahasa Arab, pengen memperdalam khitobah atau pengen pinter bahasa Arab lah, pengen makhir mukalamah gitu, pengen ngomong bahasa Arab tuh gak usah mikir, langsung cap cip cis gitu kan. Itu langsung daftarkan ke Ustadz Farrozi atau ke Ana sendiri biar Ana ajukan ke teman-teman Ana. Gratis pendaftarannya teman-teman. Jadi antum belajar debat bahasa Arab, memperdalam mukalamah bahasa Arab di Universitas Negeri Malang, pembelajarannya pakai Google Meet kayak gini online, antum gratis belajar. Belajar ke beliau Ustadz Farrozi. Gitu. Bagi teman-teman yang pengen memperdalam debat atau pengen lancar mukalamah gitu. Intinya bukan hanya debat sih. Pengen lancar mukalamah, gak usah mikir qawaid, gak usah mikir apa-apa. Intinya antum wes pinter bahasa Arab, ngomong enak, masuklah ke Manabil teman-teman gitu. Nanti pelatihnya Ustadz Farrazi, insya Allah pelatih debatnya. Oke, Ustadz Firdaus, ahlan wa sahlan. Ana lama gak bertemu antum nih. Hampir 1 tahun antum kuliah di Al-Azhar ya. Sekarang udah semester berapa? Semester 2, Ustaz. Allah. Semester 2 ya Allah. Oke, mudah-mudahan untuk sukses S2 di sana ya. Bismillah, bismillah. Nanti kalau antum lulus S2, antum kayak Ustadz Abdul Somad antum. Jadi Allah, LCM Allah. antum jadi Masya Allah. Oke, Allahumma Ustadz shalli ala Firdaus. Muhammad. Allahumma shalli alaih. Tafadhal Ustadz Firdaus menjelaskan tema kita pada malam hari ini yaitu eksistensi bahasa Arab di dalam persaingan bahasa dunia. Gimana pandangan antum tentang tema ini, Ustadz Firdaus? Gimana? Tafadhal. Baik, salami wa hubbi wa jalali lakum ajma'in. Salamullahi alaikum warahmatuhu wabarakatuh. Masya Allah, penjelasan dan pemaparan dari Ustadzuna Fakhrul Razi sangat benar-benar memukau. Jadi penjelasannya runtut, dimulai dari permasalahan, dilanjutkan dengan tantangan dan lain sebagainya. Insyaallah. Saya Firdaus Ulul Basar, alumni TMI Alamin Perenduan asal Bangkalan, Madura. Nah, dengan judul Seminar Eksistensi Bahasa Arab di Tengah Persaingan Bahasa Dunia, kita bisa membahas secara rinci, secara detail bagaimana sih suasana persaingan bahasa di dunia internasional, di al-mujtama' ad-duwali. Walaupun sempat disinggung dengan Ustadz Fakhrul Razi tadi bahwa sejatinya untuk menjadi lebih unggul daripada yang lain, kita tidak harus bersaing dengan bahasa lainnya. Kita perlu bahu-membahu dan kerjasama seperti itu. Nah, baik. Sebelum lebih jauh saya membahas materi kali ini, perlu kita ketahui apa sih yang dimaksud dengan bahasa dunia atau bahasa internasional ini. Nah, sampai sekarang kalimat bahasa internasional mengacu pada 4 konsep. Yang pertama, bahasa internasional atau bahasa dunia adalah bahasa resmi PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Yang kedua, merupakan bahasa perhubungan antar negara. Hubungan antar negara, hubungan ekonomi, hubungan politik, hubungan teknologi, hubungan ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Dan konsep yang ketiga adalah bahasa Inggris sebagai bahasa dunia. Dan yang keempat adalah bahasa Esperanto, bahasa buatan. Nah, dari 4 konsep ini, menurut saya yang paling erat kaitannya dengan judul seminar kali ini adalah 2 konsep pertama tadi. Jadi yang dimaksud dengan bahasa internasional atau bahasa dunia adalah bahasa resmi PBB dan bahasa perhubungan antar negara. Baik, dalam seminar kali ini ada 4 poin yang insya Allah akan saya paparkan pada antum-antum sekalian. Yang pertama adalah sejarah singkat eksistensi bahasa Arab mulai dari zaman klasik hingga zaman kontemporer. Nah, itu pembahasan yang pertama, poin yang pertama. Poin yang kedua, keistimewaan bahasa Arab dibanding bahasa lain. Terus yang ketiga, peran bahasa Arab di era revolusi 4.0 atau di era perkembangan teknologi dan komunikasi.
Dan pembahasan yang terakhir, pembahasan yang keempat adalah orientasi pegiat bahasa Arab dalam mempelajari bahasa Arab. Nah, baik. Kita awali dengan sejarah singkat ya. Jadi biar kita tahu apa sih, bagaimana sih eksistensi atau keberadaan bahasa Arab di dunia internasional di zaman sekarang, maka kita awali dengan sejarah singkat, perjalanan singkat bahasa Arab dari zaman klasik hingga zaman kontemporer sekarang ini. Nah, barusan telah disinggung oleh Ustadz Fakhrul Razi bahwa sejatinya bahasa Arab ini merupakan bahasa tertua yang ada di dunia. Ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa bahasa Arab ini ada sejak zaman Nabi Adam. Ya, dengan menyatakan dalil a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ada yang mengatakan demikian. Juga ada yang mengatakan bahwa keberadaan bahasa Arab merupakan berawal dari keturunan Nabi Nuh yang bernama Sam. Nah, karenanya tidak bisa dipungkiri bahwa ada yang berkata bahasa Arab itu merupakan cabang dari bahasa Semit, bahasa tertua di dunia. Nah, namun secara garis besar, secara umum, keberadaan bahasa Arab ini lebih dahulu adanya daripada bahasa Inggris. Disinyalir ada bahasa Arab ini keberadaannya berada mulai dari 3000 sebelum Masehi. Nah, itu sudah dijadikan bahasa komunikasi oleh masyarakat. Seperti itu. Nah, lanjut kepada masa pertengahan. Jadi di sejarah singkat ini ada 3 masa, masa klasik, masa pertengahan, dan juga masa kontemporer. Di masa pertengahan diawali dengan masa kemunculan Islam hingga masa keemasan Islam. Nah, bahasa Arab menemukan kejayaannya di masa Golden Age of Daulah Islamiyah. Nah, tahu masa kejayaan Islam. Nah, itu berkembang pesatlah bahasa Arab di situ. Kita lihat contohnya di masa Abbasiyah, di Daulah Abbasiyah, muncul beragam disiplin keilmuan. Khususnya keilmuan Islam, mulai dari fiqh, tafsir, hadis, kemudian nahwu, balaghah, filsafat, dan lain sebagainya, seperti tasawuf. Bukan hanya berkembangnya ilmu keislaman, tapi ilmu umum, seperti kedokteran, filsafat, sejarah, sosiologi, dan lain sebagainya. Di bidang umum kita ketahui ada Ibnu Sina yang mencetuskan, yang menelurkan karya monumental, yaitu Al-Qanun fi At-Tibbi. Nah, itu yang sampai sekarang menjadi rujukan. Nah, disitulah di masa Golden Age of Daulah Islamiyah, bahasa Arab berkembang pesat dan berpengaruh banyak di dunia internasional. Seperti itu. Kemudian di masa ketiga, yaitu masa kontemporer, diawali keberadaan bahasa Arab di masa sekarang ini sejak diakuinya bahasa Arab sebagai bahasa resmi PBB, tepatnya pada tanggal 18 Desember tahun 1973. Nah, di masa inilah, di tanggal itulah bahasa Arab sudah mulai menjadi bahasa resmi PBB, maka secara tidak langsung bahasa Arab merupakan bahasa dunia, bahasa internasional. Awal mulanya PBB hanya memiliki 5 bahasa, yaitu Inggris, Spanyol, Rusia, Mandarin, dan Prancis. Nah, namun sejak tanggal 18 Desember tersebut, bahasa Arab merupakan bahasa resmi PBB. Nah, konsekuensinya mau tidak mau negara-negara Arab memberikan dana atau kontribusi dalam hal-hal yang berkaitan dengan Muktamar Ad-Duwali. Seperti itu. Karena dalam Muktamar Duwali tersebut membutuhkan dana translate konsensus-konsensus yang telah ada, yang telah terjadi di sebuah muktamar tersebut. Nah, kemudian kita lanjut setelah membahas sejarah singkat eksistensi bahasa Arab mulai dari zaman klasik hingga zaman kontemporer, kita lanjut kepada keistimewaan bahasa Arab dibanding bahasa lain.
Tadi telah disinggung oleh Ustaz Fakhrul Razi bahwa bahasa Arab ini merupakan bahasa yang sangat kaya akan kosakata. Nah, dalam buku Al-Lughah Al-Arabiyyah At-Tahaddiyat wal Muwajah karya Salim Mubarak Al-Falak tertulis bahwa bahasa Arab merupakan bahasa yang sangat kaya akan kosakata, yang sangat kaya akan buah katanya, seperti itu. Nah, bahasa Arab ini mengapa disebut dengan bahasa yang memiliki banyak kosakata? Ia memiliki 6.699.400 buah kata. Nah, ini sangat besar sekali kawan-kawan. Sangat besar sekali, sangat banyak sekali jumlahnya dibandingkan bahasa Inggris yang hanya memiliki 100.000 buah kata. Apalagi bahasa Prancis, bahasa hukum hanya memiliki 25.000 bahasa saja. Nah, ini yang mengistimewakan bahasa Arab daripada bahasa-bahasa lainnya, sehingga tidak ditampilkan lagi, tidak elak lagi bahwa dalam kitab Ar-Risalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala lagi-lagi menegaskan kepada kita bahwa bahasa Arab itu merupakan bahasa yang sangat kaya akan kosakata. Nah, dan juga Imam Ibnu Faris menyatakan dalam bukunya As-Sahibi fi Fiqhil Lughatil Arabiyyah wa Masailiha wa Sunanil Arab fi Kalamiha bahwa orang Arab itu memiliki 150 nama untuk satu hewan saja, yaitu untuk singa. Nah, itu betapa banyak kosakata yang terdapat dalam bahasa Arab. Nah, bahkan ulama nahwu dan pakar bahasa Arab yang bernama Abu Abdillah Al-Husain bin Ahmad bin Khalawayh yang wafat pada tahun 980 Masehi pernah berkata bahwa ia berhasil mengumpulkan 500 nama untuk singa dan 200 untuk nama ular. Wah, Masya Allah. Jadi sangat kaya akan kosakata bahasa Arab ini, kawan-kawan. Nah, dan juga hal ini tidak mengherankan bahwa karena dalam bahasa Arab itu ada yang namanya pola perubahan kata atau tasrif, yang mana dengan istilah tasrif ini satu kata dalam bahasa Arab itu bisa berubah menjadi 10 bahkan lebih kata dan maknanya pun berbeda-beda. Ambil contoh seperti fa'ala, bekerja, fa'il, orang yang bekerja, sudah berbeda maknanya. Fa'al, efektif, sangat berbeda, sangat jauh maknanya. Nah, ini namun kata-kata tersebut diambil dari satu rumpun kata yang sama, yaitu fa, ain, dan lam. Dan masih banyak lagi perubahan-perubahan kata yang hanya bersumber dari satu rumpun kata saja, kawan-kawan. Nah, kemudian keistimewaan kedua dari bahasa Arab setelah ia menjadi bahasa yang sangat kaya akan kosakata adalah bahasa kitab suci agama besar. Nah, bahasa Arab dipakai oleh miliaran orang di dunia ini karena bahasa Arab merupakan bahasa kitab suci Al-Quran, ya. Ini sudah tidak diragukan lagi dan telah disinggung tadi oleh Ustaz Fakhrul Razi yang menyebabkan bahasa Arab ini kekal hingga akhir zaman. Seperti itu. Nah, bila kita bandingkan dengan bahasa-bahasa yang dipakai untuk kitab suci seperti bahasa Kibeti yang dipakai untuk kitab Zabur, bahasa Ibrani yang dipakai untuk kitab Taurat, dan bahasa Suryani yang dipakai untuk kitab Injil. Nah, bahasa-bahasa tersebut itu eksistensinya, keberadaannya, kemasyhurannya, keterpakaiannya kalah jauh dengan bahasa Arab yang masih tetap eksis, yang masih tetap dipakai hingga sekarang. Kita tidak mengetahui, tidak pernah mendengar, bahkan jarang. Kita jarang mendengar bahasa Kipti, bahasa Suryani, bahasa Ibrani, bahkan bahasa Sanskerta Weda yang dipakai untuk kitab Weda. Itu jarang sekali kita mendengar akan keterpakaiannya bahasa-bahasa ini di komunikasi, keilmuan, ekonomi, dan lain sebagainya, kawan-kawan, seperti itu. Nah, juga dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain yang muncul akhir-akhir ini, seperti yang telah disinggung tadi dengan Ustaz Fahmi, bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Inggris sekalipun, dan juga bahasa Spanyol, adakah satu di antara bahasa-bahasa tersebut yang dipakai untuk kitab suci? Tentu tidak ada. Nah, hal inilah yang menjadi jaminan bahasa Arab tetap eksis dan tetap dipakai di akhir zaman. Nah, kemudian
keistimewaan selanjutnya dari bahasa Arab adalah bahasa peradaban dan ilmu pengetahuan. Nah, banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan di dunia, bukan hanya ilmu keislaman, namun ilmu umum yang rujukannya memakai kitab-kitab atau buku-buku atau karya-karya yang berbahasa Arab. Ambil contoh seperti yang telah disinggung tadi, Ibnu Sina yang telah menelurkan kitab Al-Qanun fi Tibbi. Nah, kandungan yang terdapat pada kitab tersebut masih relevan hingga masa sekarang. Nah, bahkan kitab Al-Qanun fi Tibbi itu menjadi rujukan utama bagi dokter-dokter ketika mereka melakukan teori atau mencari teori dan praktik pengobatan yang bagus, yang efektif. Menjadi rujukan utama hingga pada abad ke-17 Masehi. Nah, kemudian ambil contoh lain di bidang filsafat, ada buku yang bernama Al-Jam'u Baina Ra'yail Hakimain karya Al-Farabi, yang mana Al-Farabi ini mendapat julukan guru kedua dalam bidang filsafat setelah Aristoteles. Karena Al-Farabi ini menggabungkan dua filsafat ilmuwan yang terkemuka di zaman dahulu, yaitu Plato dan Aristoteles. Nah, bahkan kata orientalis Prancis yang bernama Charles de Foucault mengatakan bahwa ilmu logika Al-Farabi sangat berpengaruh kepada orang-orang Eropa, pemikir-pemikir Eropa. Nah, contoh lain dari sebuah karya yang monumental yang masih tetap dipakai sekarang adalah buku yang bertajuk Muqaddimatu Ibnu Khaldun. Buku atau karya yang bergenre sosiologi, filsafat, dan sejarah filsafat, menjadi karya yang tidak luput dari pandangan atau dari perhatian ilmuwan terkemuka hingga akhir zaman. Bahkan Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, itu memasukkan kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun sebagai daftar urutan karya atau buku yang relevan dipakai, yang masih dipakai hingga sekarang. Jadi yang wajib dibaca oleh manusia di era digital. Nah, itu kata Mark Zuckerberg itu sendiri. Dan masih banyak ilmu pengetahuan lain yang rujukannya memakai karya-karya yang berbahasa Arab. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan dari poin ketiga ini, dari poin yang ketiga yaitu merupakan bahasa pengetahuan dan bahasa peradaban, bahwa bahasa Arab ini sangat-sangat betul berpengaruh di dunia internasional, di segi manapun itu, teknologikah, sejarahkah, politikkah, kesehatankah, dan lain sebagainya. Walaupun telah kita ketahui bahwa pada zaman keislaman, pada zaman kejayaan Islam, itu ada yang namanya translatisasi atau Arabisasi, yaitu penerjemahan dari bahasa-bahasa lain yang merupakan karya monumental diterjemahkan kepada bahasa Arab, seperti karya Plato dan Aristoteles tadi yang diterjemahkan, yang dikaji ulang oleh Al-Farabi sehingga menelurkan karya-karya yang fundamental, yang monumental sekali seperti itu. Nah, itulah keistimewaan bahasa Arab dibandingkan bahasa lain. Nah, sekarang kita lanjut kepada peran bahasa Arab di era 4.0 atau di perkembangan teknologi dan komunikasi serta ekonomi. Nah, kita lihat di bidang ekonomi ya kawan-kawan, bahwa pengekspor minyak terbesar bisa dikatakan adalah negara-negara Arab, negara-negara Timur Tengah. Contohnya seperti Saudi Aramco. Nah, perusahaan Saudi Aramco itu merupakan satu di antara pengekspor minyak terbesar di dunia. Maka Arab Saudi dengan penduduk yang penutur bahasa Arab, dengan Arab Saudi yang memiliki pengaruh besar di dunia internasional, maka secara tidak langsung bahasa Arab sangat-sangat benar-benar berpengaruh di dunia internasional, khususnya di bidang ekonomi. Nah, itulah satu di antara peran bahasa Arab di masa revolusi industri 4.0 ini.
Nah, sekarang kita beralih kepada orientasi pegiat pelajar bahasa Arab dalam mempelajari bahasa Arab. Tadi sempat disinggung juga oleh Ustadz Fakhrul Razi bahwa di antara tujuan pelajar bahasa Arab, mempelajari bahasa Arab itu tujuannya religius. Nah, itu tidak bisa ditampilkan lagi, itu tidak bisa ditawar-tawar lagi bahwa bahasa Arab sebagai bahasa yang dipakai untuk masadir tasyri', yaitu sumber-sumber pensyariatan, tidak bisa dielakkan lagi bahwa di antara tujuan pelajar bahasa Arab itu untuk mengetahui nilai-nilai keislaman yang mana sumber-sumbernya menggunakan bahasa Arab. At-Turas, Kitabut Turas, Kutubut Turas banyak menggunakan, bahkan semuanya menggunakan bahasa Arab. Bagaimana kita mengetahui nilai-nilai keislaman tanpa mempelajari bahasa Arab? Memang kita tidak bisa memakai terjemahan karena sekarang mulai beredar, mulai banyak kitab-kitab Taurat yang menggunakan terjemah. Namun, apakah tidak lebih leluasa kita? Apakah tidak lebih enak, lebih bagus apabila kita mengetahui maksud yang terkandung dalam kitab-kitab Taurat tersebut dengan menggunakan bahasa Arab? Apabila kita mengetahuinya, tentu lebih enak sekali, lebih nikmat kita membacanya, lebih menikmati. Nah, itu orientasi pertama pelajar bahasa Arab mempelajari bahasa Arab, yaitu orientasi religius. Kemudian orientasi kedua adalah orientasi akademik. Orientasi akademik. Nah, kawan-kawan yang berbahagia, kita ketahui bahwa tragedi-tragedi yang terjadi akhir-akhir ini itu terjadi di Timur Tengah, di negara-negara Arab. Ambil contoh di Gaza. Nah, maka sebagai bentuk peduli kita atas apa yang terjadi oleh kawan-kawan kita, maka kita perlu mengetahui cara mudah untuk mendapatkan informasi valid atas apa-apa yang terjadi di peristiwa tersebut, di tragedi tersebut. Seperti itu. Maka hal inilah yang mendorong pegiat bahasa Arab mempelajari bahasa Arab, karena mereka bisa menjadi jurnalistik nantinya, seperti itu. Kemudian orientasi ketiga yaitu orientasi komunikasi. Nah, di orientasi komunikasi ini pelajar bahasa Arab bisa berkontribusi kepada negaranya, kepada umatnya, kepada bangsanya di bidang politik tentunya, khususnya di bidang politik karena ia bisa menjadi diplomat. Nah, mengapa saya berkata demikian? Perlu kita ketahui bahwa kompetisi kebahasaan terbesar yang ada di dunia ini merupakan kompetisi debat ilmiah. Tadi sudah disinggung oleh Ustadz Fakhrul Razi dan Ustadz Fahmi bahwa kompetisi debat ilmiah yang berbahasa asing tersebut merupakan kompetisi terbesar, kompetisi tergengsi di dunia ini. Bagaimana tidak demikian? Padahal dalam debat ilmiah tersebut seseorang pembicara harus menguasai skill literasi dan skill komunikasi yang baik dan benar, seperti itu. Nah, dan kompetisi debat terbesar di dunia ini merupakan kompetisi debat berbahasa Arab yang berpusat di Qatar, dan tingkatnya tidak main-main, langsung tingkat internasional, seperti itu. Juga diikuti dengan kompetisi debat bahasa Arab di tingkat daerah seperti tingkat ASEAN yang banyak diselenggarakan di Malaysia. Bahkan Indonesia sendiri memiliki satu event besar debat ilmiah bahasa Arab yang bertaraf ASEAN, tepatnya di Universitas UII Yogyakarta. Nah, dalam debat ilmiah ini pelajar bahasa Arab dalam kompetisi debat ilmiah ini, pelajar bahasa Arab diharapkan menjadi kader-kader bangsa, kader-kader umat di bidang politik, karena dalam seperti yang telah disinggung tadi, dalam bidang bahasa, dalam debat ilmiah tersebut, seorang peserta harus memiliki keterampilan dasar
berupa literasi dan komunikasi, sehingga tidak ayal lagi bila output dari debater-debater tersebut menjadi diplomat nantinya, seperti itu. Nah, selanjutnya bila kita lihat persaingan bahasa dunia, bahasa Inggris yang unggul dalam bidang hal diplomatnya, bahasa Jerman yang unggul dalam bidang sains, bahasa Inggris yang unggul dalam perdagangan, maka bahasa Arab bisa dikatakan unggul dalam 3 hal tersebut. Unggul dalam diplomat, unggul dalam perdagangan, unggul dalam sains. Nah, jadi bila kita merujuk kembali kepada uraian-uraian sebelumnya, seperti halnya bahasa Arab merupakan bahasa peradaban ilmu pengetahuan, bahasa Arab dengan kompetisi debat ilmiahnya merupakan media untuk menjadi seorang diplomat, untuk menjadi seorang politikus yang sangat baik komunikasinya. Juga di bidang perdagangan tadi kita telah singgung sedikit bahwa di negeri-negeri Arab, di negeri-negeri Timur Tengah, banyak sekali perusahaan-perusahaan besar pengekspor minyak terbesar di dunia. Nah, itulah mungkin pembahasan-pembahasan yang ada di seminar kali ini. Jadi secara kesimpulannya bahwa eksistensi bahasa Arab di tengah persaingan bahasa dunia ini sangat-sangat terasa benar pengaruhnya di dunia internasional. Dari segi bidang, dari segi keilmuan kah, atau teknologi kah, ekonomi kah, dan lain sebagainya. Nah, seperti itulah yang dapat kami sampaikan untuk seminar kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran kepada Ustadz Fahmi yang telah mengajak kami, mengundang kami untuk ikut kontribusi dalam memeriahkan seminar pada kali ini. Seperti itu. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuyib. Hal sauti wadih, Ustaz. Wadih, Ustaz. Hal sauti wadih. Saya masih sibuk ngeces nih, ini gak masuk dari tadi ngecesannya. Baik, syukran jazilan li fadilati. Memang ya meriah banget ya pada malam hari ini. Ya, dikarenakan yang ngisi kita teman-teman, yang ngisi seminar kita pada malam hari ini nih para debater teman-teman. Yang mana para debater tuh ketika berbicara memang ya kayak gitu wes. Memang mengebu-ngebu atau memang semangat banget dan terkonsep gitu teman-teman. Baik, informasi saja teman-teman untuk antum. Bagi antum yang pengen belajar bahasa Arab online, bisa daftar ke saya yaitu di El-Kafar Arabic Center. Atau bagi antum yang pengen belajar bahasa Arab offline, datang ke Pare, datang ke Talam Institute, insya Allah akan kami layani, insya Allah. Itu teman-teman. Oke. Ya dulu. Mungkin lebih baik pakai laptop ya. هل أنت في مصر أستاذ أستاذ فردوس أو في أندونيسيا؟ أنا في مصر يا أستاذ. ما شاء ما شاء الله. الله. حقيقة أنا مسرور بلقائكم بمعرفتكم. Insyaallah. Senang sekali ya, merupakan suatu kehormatan bagi saya pribadi bisa berkenalan dengan antum Ustadz Fakhrul Razi, gurunda dari Ustadz Fahmi. Kayaknya habis ini kita save kontak bareng, kita save kontak ya. Siap Ustadz, siap. Baik, syukran jazilan teman-teman sekalian. Ustadzah Aziza, apakah masih bersama kita? Ustadzah Aziza? Ustadzah Aziza, Ustadzah Zahra, Ustadz Aldi, apakah masih bersama kita? Mungkin terkendala jaringan semua ya. Teman-teman yang keluar nih, ya mungkin terkendala jaringan, ya termasuk anak terkendala jaringan. Karena di Malang hujan teman-teman, baru selesai hujan teman-teman. Mungkin Ustadz Farrozi mengalami juga di sana.
Oke, syukuran jazilan kepada semua teman-teman, kepada pemateri juga yang masih ada di sini teman-teman, dan atas pemateri juga yang telah memaparkan materi yang luar biasa banget ya. Oke, ini masih belum nge-CS. Oke, syukron. Sekarang saya akan buka sesi pertama untuk 2 penanya. Bagi yang bertanya di kolom chat, nanti saya akan ambil akhir teman-teman. Tapi kalau langsung bertanya on cam kamera terus buka mikrofonnya, tafadhol. Langsung bertanya. Ana berikan 2 penanya untuk semua pemateri. Apakah mau bertanya ke Ustadz Firdaus Ulul Absar atau mau bertanya ke Ustadz Farrozi? Tafadholu ya ikhwan. Baik, silahkan. Jika ingin ada apa yang ditanyakan, tafadhol. Saya ingin bertanya Ustadz Fahmi. Nah, on cam kamera Ustadz Iqbal. Alastu Ustadz, mohon maaf Fahmi, ini kameranya lagi trouble dari tadi. Saya coba on cam nggak bisa. Bagaimana Pak, harus di chat aja? Enggak, langsung aja gak apa-apa. Oh okay. Terima kasih kesempatannya Ustadz Fahmi. Saya ingin bertanya ke Ustadz Firdaus Ulul Absar. Tadi penjelasannya benar-benar mantap, benar-benar jelas. Tadi disinggung ya terkait perkembangan revolusi industri 4.0 yang dimana kita sekarang di era perkembangan, di mana informasi dan perkembangan komunikasi itu gampang dan bisa diakses siapapun, gitu. Begitu nggak Ustadz? Suara saya terdengar nggak? Jelas Ustaz. Oke, yang ingin saya tanyakan, di era di mana segala sesuatu itu udah ada terjemahan bahasa Inggrisnya, apakah kita juga masih perlu mempelajari bahasa Arabnya, Ustadz? Itu pertanyaan saya. Terima kasih Ustadz Fahmi, Ustadz Firdaus atas kesempatannya. Apakah pertanyaannya jelas Ustadz Firdaus? Bisa dipahami? Jelas Ustadz. Jelas. Nah, pertanyaan kedua, tafadhol. Tafadhol, siapa yang mau bertanya lagi? Atau bisa langsung dijawab Ustadz Firdaus, mungkin sambil menunggu teman-teman yang mau nanya mungkin masih bikin pertanyaan. Persiapkan pertanyaan teman-teman. Oke, Ustadz. Ustadz Firdaus. Nah, pertanyaannya tadi dengan banyaknya translate buku ke dalam bahasa Inggris atau bahasa asing, apakah masih perlu untuk mempelajari bahasa Arab? Tentu sangat perlu, karena mempelajari karya yang berbahasa asing, mempelajari buku yang berbahasa asing itu lebih nikmat, lebih mantap mempelajarinya apabila kita mengetahui bahasa aslinya, seperti itu. Dan juga walaupun di era revolusi industri 4.0 ini banyak sekali kamus-kamus yang menyediakan terjemahan bahasa Arab Inggris atau Inggris Arab atau Inggris Indo, bahkan atau Arab Indo, Indo Arab. Nah, contohnya seperti Google Translate, namun kita ketahui bahwa terjemahan tersebut tidak selalu enak dipakai, tidak selalu benar. Seperti walaupun kebanyakan memang bagus bahasanya, uslubnya bagus, kemudian bisa mempermudah kita memahami. Namun lagi-lagi untuk lebih valid kita mempelajari karya asing, karya yang berbahasa Arab atau berbahasa Inggris, lebih baiknya kita mengetahui dengan dasar boleh atau dengan tingkat lanjut boleh bahasa tersebut, bahasa Arab tersebut. Kita memang perlu mengetahui bahasa Arab tersebut. Seperti itu. Oh, okay. Siap Ustaz, terima kasih. Terima kasih Ustaz Firdaus, Ustaz Fahmi. Oke, syukran jazilan Ustadz Iqbal Fathi Izzuddin dan Ustadz Firdaus atas jawabannya, dan syukran jazilan Ustadz Iqbal atas pertanyaannya. Apakah ada yang mau nanya lagi ke Ustadz Rozi atau Ustadz Firdaus Ulul Absar? Gimana? Oke, Jamaluddin. Ustadz Jamaluddin, tafadhol Ustadz. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Jamaluddin. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam kenal Ustadz Fahmi. Pertanyaan kami, bagaimana mempromosi
atau mengiklankan bahasa Arab di lingkungan yang sensitif dengan bahasa Arab, memandang bahwa orang Bisa yang diulang berbicara pertanyaannya? bahasa Arab itu sebagai radikal. Bagaimana cara mengiklankan atau mempromosikan bahasa Arab di lingkungan yang sensitif dengan bahasa Arab yang memandang bahwa orang yang berbicara bahasa Arab itu radikal atau ingin mengarabisasi di lingkungan tersebut. Terima kasih. Syukran. Oke. Alhamdulillah, syukur lu aja pertanyaannya yang bagus banget pertanyaannya ya. Mungkin gantian ya, sekarang Ustadz Farrozi. Ustadz Farrozi, gimana jika lingkungan kita itu tidak suka bahasa Arab dan ada seseorang yang mau mengarabisasi lingkungannya, mau menyebarkan bahasa Arab gitu. Caranya gimana Ustadz gitu? Bagaimana pendapat antum Ustadz? Tafadhol Ustadz Farrozi. Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelum dilanjut, izinkan saya mengomentari sebentar saja, menambah ya, bukan apa-apa, untuk menambah saja dari yang Ustadz Firdaus tadi sampaikan perihal penerjemahan. Kebetulan Ustadz Firdaus, saya itu di UM ada mata kuliah terjemah dan saya ambil itu, dan mungkin ini buat Iqbal data yang sangat empiris ya. Kenapa kemudian kenapa kemudian belajar bahasa Arab itu masih penting di tengah berkembang pesatnya teknologi, sehingga banyak sekali terjemahan-terjemahan yang dapat diakses semua orang. Dalam mata kuliah yang saya dapatkan bahwa penerjemahan dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran itu tidak pernah lebih daripada 95%. Jadi rasa feel-nya ketika seseorang membaca bahasa sumber langsung dibekali dengan ilmu yang ada dalam dirinya, ketika dia membaca dibanding dengan membaca terjemahan itu sama sekali tidak menyentuh pada dasar-dasar daripada bahasa sumber. Dalam artian penerjemahan itu hanya membantu 95%, tapi itu yang sudah paling tinggi ya. Kalau rata-rata penerjemahan yang terjadi dan yang tersebar di Indonesia atau di dunia ya secara umum, itu levelnya masih di bawah 90% proses hasil terjemahannya. Jadi istilahnya bahasa sumber ke bahasa sasaran itu tidak akan pernah sama rasanya. Dan bahkan paling tinggi 95% dan yang paling banyak tersebar di Indonesia dan juga dunia itu di bawah 90%. Jadi maka belajar bahasa Arab itu ya tidak bisa ditawar lagi, meskipun banyak sekali terjemahan dan mungkin semakin ke depan semakin banyak terjemahan, jadi nggak akan sama. Seperti itu. Itu sedikit saja Ustadz sharing, karena saya juga kebetulan saya pernah ngambil mata kuliah penerjemahan seperti itu. Oke, kemudian lanjut ke pertanyaan yang luar biasa ya, Jamaluddin. Jamaluddin ini, sebentar saya tanyakan, ini pengalaman pribadi yang sedang dihadapi atau bagaimana? Penasaran saya. Nah, Ustaz, yang sedang dihadapi. Yang sedang dialami ya. Pertanyaannya bagus ya. Bagaimana cara mengiklankan bahasa Arab di lingkungan yang sensitif terhadap bahasa Arab, bahkan itu bisa berujung pada radikalisme, sama juga ada upaya untuk arabisasi lingkungan tersebut. Oke. Yang pertama yang saya lakukan, ingin saya respon dari pengalaman ya. Mungkin sekarang Jamal lagi di lingkungan seperti itu. Satu, cara yang paling halus dan cara yang bisa dilakukan, dan ini konsekuensinya kecil, adalah bagaimana kita bersikap lemah lembut. Lemah lembut seperti yang dilakukan Nabi dulu ketika dia mendakwahkan Islam di tengah-tengah orang Quraisy yang sangat menguasai Arab ya, dunia Arab kala itu. Nabi ketika dilempar, Nabi tidak membalas. Nabi ketika dilempar, Nabi tidak membalas. Bahkan dilempari kotoran, Nabi tetap saja. Bahkan ketika sakit, dia dijenguk. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, orang tersebut langsung beriman dan percaya bahwa Nabi adalah makhluk yang mulia. Sama seperti bahasa Arab, cara yang lembut dan halus maksudnya di sini bagaimana persuasinya jangan terlalu berlebihan ya. Dalam artian ketika di lingkungan yang menganggap bahasa Arab itu bahasa radikal, ini saya juga berpikirnya kok ada ya menganggap bahasa radikal. Kalau pesantren mungkin ada beberapa yang menganggap itu ya sarang gitu kadang ya, bergantung pesantrennya sarang apa gitu misalkan. Tapi kalau bahasa itu
agak aneh sih. Maksudnya lingkungan yang seperti itu belum pernah saya temukan. Tapi kalau tujuan yang kedua untuk Arabisasi itu pasti ada. Dulu di pondok pesantren saya ketika belum ada bahasa Arab dan ketika ada kompleks bahasa Arab pertama kali muncul, ya semua orang-orang pada nolak, pada nggak mau. Dan bahkan ketika setelah itu ada bermunculan kompleks bahasa Inggris, kompleks tahfidz, kompleks bahasa-bahasa lain, ya maka yang terjadi harus bersaing. Harus ya bukan dalam artian bersaing dalam cara yang tidak sehat. Bersaingnya tetap sehat, tetap tidak ada gesekan apapun ya kanan kiri nggak ada, tapi bagaimana kita bisa mengiklankan dengan lemah lembut. Dalam artian lemah lembut di sini ya jangan sampai di awal-awal langsung mengatakan ayo belajar bahasa Arab, kalian Islam tapi nggak belajar bahasa Arab, piye kalian, jangan seperti itu. Harus lemah lembut. Jadi ngajarnya harus lemah lembut. Kemudian yang kedua, ketika cara pertama itu tidak berhasil, maka cara yang kedua dapat dilakukan adalah bagaimana sudah melakukan paksaan tapi levelnya masih level small atau medium ya, jangan berlebihan. Ini juga saya alami dan saya benar-benar alami ketika mohon maaf sebelumnya. Saya pernah berada di salah satu komplotan organisasi yang dilarang sekarang di Indonesia, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia. Saya pernah bersama dengan mereka. Bahkan tinggal satu atap dengan mereka. Apa yang saya lakukan? Pertama memang persuasif. Yang pertama saya lakukan lemah lembut. Tapi yang kedua, ketika mereka sudah mulai nyerang saya langsung perlahan, tapi nggak langsung cedar nggak. Perlahan ngomongi. Ketika dia membaca ayat, bacaannya salah, saya komentari. Langsung face to face gitu, tetap muka. Apa sih yang mendasari kenapa kamu judgement aku seperti ini? Kenapa kamu menganggap ini salah? Kenapa kemudian ini benar dan semacamnya? Jadi mulai melakukan perdebatan yang ringan. Baru kalau sudah dua cara ini tidak dapat ditempuh dengan baik, bagaimana kita cara mengiklankannya? Yang ketiga adalah wajadilhum billati hiya ahsan, ya debati saja mereka seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak salah. Jadi kalau misalkan kalian salah untuk mengarabisasi, misalkan yang mau diarabisasi itu kompleks bahasa Inggris, ya Jamal berarti ngawur. Bahasa Inggris jangan diarabkan seperti itu. Tapi kalau misalkan pesantren, yang mana bahasa Arab di sana penting, tapi ketika kita pengen mengajarkan bahasa Arab lah ternyata kok dianggap radikal atau mengarabisasi, ya kita nggak apa-apa, perlahan-lahan kalau mereka nggak mau ya kita debat saja dengan mereka seperti itu. Kalau sudah sudah mentok seperti itu. Tapi saya rasa kalau orang-orangnya itu baik, orang-orangnya tidak bermasalah ya. Dalam artian kalau Jamal satu orang melawan 1.000 ya sulit. Tapi kalau cuma Jamal lawan 15 orang bisa, sangat bisa. Jadi di sini ya harus 3 step itu tadi. Dan kalau misalkan sudah tidak bisa, nggak usah diiklankan. Bahasa Arab nggak butuh orang yang tidak suka terhadap bahasa Arab. Udah tinggalkan saja seperti itu. Ngapain ngajarkan kepada orang-orang yang memang membenci bahasa Arab? Itu sama seperti kita memberi makan kucing tumbuhan atau memberi makan kucing madu. Seperti apapun kita menjelaskan madu itu manis dan juga nikmat dan juga berkhasiat baik buat tubuh, kucing nggak akan mau. Ya namanya kucing makan daging seperti itu. Jadi tinggalkan, udah nggak usah dipedulikan mereka-mereka yang seperti itu. Itu jawaban dari saya untuk saudara Jamaluddin. Syukron jazilan Ustadz. Mungkin bisa ditambah sama Ustadz Firdaus. Karena setiap orang itu likuli roksin rokyun ya. Pasti ada perbedaan atau ada tambahan pastinya. Mungkin Ustadz Firdaus punya tambahan. Gimana caranya Ustadz? Lingkungan kita gak suka bahasa Arab, tapi kita pengen mengarabisasi. Gimana Ustadz? Ya itu ini hanya penambahan saja. Jadi bila kita ingin mengarabisasi sebuah lingkungan kita yang notabene bisa dikatakan benci ya kepada bahasa Arab, ya secara halus tadi seperti yang kata Ustadz Fakhrul Razi, secara halus mengenalkan bahasa Arab, bahwa bahasa Arab itu gini. Bila berada di lingkungan Muslim dikatakan bahwa bahasa Arab itu merupakan bahasa sumber dari Al-Quran, hadis, namun secara lembut, secara persuasif seperti itu. Dan juga sebelum kita menganjurkan kepada mereka untuk berbahasa Arab, untuk belajar bahasa Arab, alangkah baiknya kita memberikan qudwah terlebih dahulu, memberikan uswah, memberikan teladan dengan berbagai cara, entah itu dengan tulisan kita. Jadi kita membuat karangan yang
Tidak perlu besar, tidak perlu monumental. Karangan yang sedikit saja namun berkesan di hati lingkungan kawan-kawan kita. Itu dari segi tulisan, bisa juga dengan kita mempraktekkan sedikit komunikasi kita yang berbahasa Arab. Nah, seperti itu, Ustaz Fahmi. Nah, syukran jazilan Ustadz Firdaus Ulul Absar atas jawabannya. Memang jawaban kedua orang nih mantap banget ya. Ana puas ya, meskipun Ana bukan yang nanya, tapi Ana puas gitu. Alhamdulillah. Mungkin bisa ada yang mau bertanya lagi, tafadhol. Tadi ada yang nanya di kolom chat, tapi kalau ada yang mau nanya langsung, buka on cam kamera dan langsung bertanya, buka mikrofon dan on cam kamera, langsung tafadhol. Nanti kalau tidak ada yang nanya tidak ada yang nanya langsung, kita ambil yang di chat. Oke, tafadhol, apakah ada yang mau bertanya? Tafadhol. Mungkin dua pertanyaan atau pertanyaan lagi. Naam, tafadhol Muhammad Haddad. Antum mahasiswa Universitas Muhammadiyah. Nah, Ustaz. Naam, tafadhol. Ini anggota Manabir Ustaz Farrazi. Nah, Ustaz. Naam, tafadhol. Kalau anggota Manabir jangan tanya ke saya karena sudah sering ketemu. Tanyanya ke mahasiswa Mesir dong. Naam. Naam, tafadhol. Akhi Haddad. Kita tahu kan Ustaz, bahasa Arab adalah salah satu cabang dari cabang-cabang ilmu agama. Apabila kita menuntut ilmu agama terus bercampur dunia, bagaimana Ustaz pendapatnya? Mungkin seperti itu ya. Akhi Haddad, mungkin seperti itu pertanyaannya. Oke. Mungkin bisa dijawab oleh Al-Ustadz Firdaus Ulul Absar, dan Ana nanti ngambil pertanyaan dari kolom chat. Ada yang seru pertanyaannya akan Ana berikan ke Ustadz Farrazi. Dan kita tutup setelah ini. Mungkin terlalu malam dah. Oke, Ustadz Firdaus Ulul Absar, kita mempelajari ilmu keagamaan. Dan kita hidup dalam dunia yang mana kita juga butuh dunia gitu. Kita butuh al-maliyah gitu, Ustadz. Gimana pendapat antum, Ustadz? Oke, saya jawab berdasarkan kutipan dari atau penuturan penyampaian dari Ustaz Fakhrul Razi tadi, bahwa boleh-boleh saja di awal kali kita belajar bahasa Arab itu dengan niatan duniawi. Ambil contoh seperti misalnya ingin menarik perhatian tutor seperti Ustaz Fahmi yang cakap lah, atau ingin mempelajari bahasa Arab, ingin pandai dalam bisnis, seperti TKI ingin menjadi guide haji, boleh-boleh saja menurut saya mempelajari bahasa Arab dengannya duniawi di awal. Untuk apa? Untuk memotivasi. Namun lebih baiknya dan memang seharusnya di perjalanan kita mempelajari bahasa Arab itu kita disadarkan bahwa memang sejatinya mempelajari bahasa Arab itu, mempelajari semua ilmu itu lillahi ta'ala, seperti itu. Nah, ini ada sedikit cerita atau tambahan ya mengenai pertanyaan tadi yang Arabisasi lingkungan. Ini ada sedikit cerita Ustaz Fakhrul Razi dan kawan-kawan. Jadi ada suatu waktu kami beli-beli di kedai terdekat. Kan di sini Mesir menggunakan bahasa Amiyah. Bahasa Amiyah tentu berbeda dengan bahasa Fusha. Seperti contohnya bahasanya, kalau misalnya saya mau beli bahasa Arabnya urid an ashtariya. Nah, kalau bahasa Amiyahnya ana aiz ya, ana aiz. Nah, ketika kami sebagai maba ya, mahasiswa baru, pergi ke kedai terdekat untuk mau beli-bili, ini pakai bahasa Fusha. Nah, sudah pakai bahasa Fusha itu, ana urid an ashtariya ta'am, urid an ashtariya laban. Namun apa kata pemilik kedai? Takallam bil Fusha ya akhi. Wah, kami kaget sekali lah. Kami sudah memakai bahasa Fusha namun dikira memakai bahasa selain Fusha. Nah, dari sinilah bisa diambil kesimpulan bahwa memang untuk menyadarkan
untuk menyadarkan lingkungan kita akan pentingnya mempelajari bahasa Arab atau mengiklankan bahasa Arab itu memang perlu dilakukan pertama kali dengan halus, tidak langsung serta merta kita serang. Oh enggak, ini bahasa benar, ini paling benar ini, dan bahasa kamu itu bahasa salah. Itu tidak demikian, seperti itu. Kita persuasif. Jadi pendekatannya melakukan memakai pendekatan persuasif seperti itu. Nah, seperti itu, Ustaz Fahmi. Nah, syukran jazilan. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir. Ini bisa dijawab oleh Ustadz Farrozi terlebih dahulu dan ditambahkan oleh Al-Ustadz Firdaus Ulul Absar. Ini ada 2 pertanyaan, mungkin Anda bisa gabung pertanyaannya ya. Yang pertama, izin bertanya Ustadz, bagaimana cara untuk memotivasi anak didik agar punya hamasah atau motivasi untuk belajar bahasa Arab? Dan yang kedua, maaf, bagaimana cara yang baik dan tepat untuk bisa menguasai kosakata bahasa Arab? Intinya, gimana caranya supaya kita cinta bahasa Arab, Ustadz, gitu. Dan lingkungan kita cinta bahasa Arab, khususnya anak didik kita itu cinta bahasa Arab dan semangat belajar bahasa Arab. Dan gimana caranya supaya efektif, supaya kita menguasai, entah itu mukalamah atau kosakatanya, Ustadz Farrozi. Tafadhal. Syukron. Ini ya, apa namanya, pengalaman yang seperti itu yang saya tidak bisa dapatkan karena saya di Indonesia ya. Makanya sharing-sharing seperti ini luar biasa sekali manfaatnya gitu. Kalau di sini mah, jadi itu anak lihat tuh ngomong ngopo kamu boleh. Sama ini Haddad, jangan lupa ya ayat dalam Quran, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apapun itu yang ujungnya akhirat, wala tansa, jangan lupa nasibakah bagianmu minad dunya. Jadi tetap harus. Maksudnya nggak apa-apa banget. Malah kalau kamu di akhirat terus kayak sahabat Nabi dulu ditegur ketika dia berdoa di masjid terus dan nggak memberikan nafkah kepada anak istrinya, ya dimarahin orang itu. Ya tetap harus proporsional ya, dunia iya, akhirat iya. Cuman jangan sampai seperti nyanyiannya ini, Roma kalau nggak salah. Letakkanlah dunia di tanganmu saja, jangan simpan di dalam jiwa. Untuk pertanyaan yang bagaimana, ada 2 sebenarnya, dan itu mirip-mirip tapi berbeda. Yang pertama, bagaimana cara memotivasi anak didik agar semangat belajar bahasa Arab. Kebetulan saya pernah nulis artikel ya, dan artikelnya itu adalah strategi happy learning. Bagaimana kita bisa mengajar dengan senang, riang, gembira. Saya pernah terapkan strategi happy learning ini kepada anak didik saya di SMP. Saya kebetulan ngajar juga di SMP Darul Fakih Indonesia. Saya terapkan strategi happy learning, pembelajaran senang ya. Itu sebenarnya banyak sekali teorinya, ada quantum learning, ada apa namanya juga, saya sampai lupa, ada beberapa teori yang ke sana. Fun learning, ada joyful learning, sama ada quantum learning. Dan juga saya buat happy learning. Intinya adalah ketika anak-anak sudah tidak semangat di kelas, jangan memaksakan. Ketika kalian ngajar atau ketika kalian ngisi di les-lesan seperti itu, anaknya udah males gitu loh. Cari sesuatu, pemantik atau apapun itu yang bisa membuat anak senang dulu. Karena dalam psikologi ketika otak itu sedang tidak fokus atau otak itu sedang tidak senang terhadap sesuatu dan kita memaksakan sesuatu itu terhadap anak, itu nggak akan pernah masuk seperti itu. Dan kalaupun masuk, itu masuk dari telinga kanan, keluarnya dari telinga kiri. Jadi bagaimana kita mengkondisikan mental anak menjadi senang dulu. Dengan apa? Dengan apapun itu. Bisa dengan nyanyi, bisa dengan ice breaking, atau bisa dengan apapun yang membuat otak anak itu aktif dulu gitu loh. Ketika otak anak ini sudah aktif, perlahan-perlahan diajak seperti itu, lemah lembut, baru kemudian bisa membuat anak tersebut tertarik dan termotivasi untuk belajar bahasa Arab. Tingkatannya beda-beda tapi ya. Untuk MI ada sendiri, untuk SMP ada sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA sendiri, kuliah juga sendiri. Jadi kalau berbicara ini ya pasti lama. Karena kalau sudah berbicara tentang motivasi itu bahasanya tidak akan sedikit dan tidak akan sederhana. Karena itu bahasan yang bersifat ini ya, deep, apa ya kalau bahasanya, dalam banget gitu loh. Jadi harus ada teori-teori yang harus disampaikan, tapi karena waktunya tidak cukup, maka tidak bisa panjang lebar. Intinya coba strategi happy learning. Bagaimana sebelum mulai pembelajaran apapun, buatlah anak-anak menjadi senang dulu. Dengan cara apapun, di luar bahasa Arab. Buatlah mereka senang, kasih permen,
kasih buku, kasih apapun itu. Bagaimana dia senang dulu. Dan jangan sampai menunjukkan, misalkan nih, kalian mahasiswa bahasa Arab, terus kalian selalu menunjukkan di depan anak didik kalian, aduh males ono tugas, males ada tugas, aduh gimana sih ini dosen kok gini terus. Jangan pernah mengeluh dan menampakkan bahwa bahasa Arab itu tidak menarik ke anak didik kalian. Karena kalau kalian saja tidak tertarik, tidak termotivasi untuk belajar bahasa Arab, bagaimana anak-anak didik kalian bisa termotivasi gitu. Intinya kalau bahasanya Ustadz Firdaus tadi, ada kutwah ya, ada teladan dari diri kita bahwa bahasa Arab itu seru, bahasa Arab itu asik. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menguasai kosakata dengan cara yang baik dan cepat. Ada dua. Yang pertama, hafalkan mufradat. Cara menguasai kosakata ya hafalkan. Yang kedua, praktekkan. Bagaimana ini semuanya bisa berjalan beriringan? Buatlah komunitas bahasa yang dalam 24 jam itu harus berbicara bahasa Arab. Maka sebaik-baiknya pembelajaran bahasa Arab dan juga penerapannya adalah pembelajaran yang bersifat kompleks. Ada kompleks bahasa Arab, ada kompleks bahasa Inggris. 24 jam aturannya harus ngomong dengan bahasa tersebut. Kalau tidak ngomong ada hukuman. Itu metode yang paling aktif yang pernah saya dapatkan juga di pondok, dan ketika saya mencoba baca-baca artikel juga, maka itu juga jawaban yang paling bagus. Dalam artian harus ada praktek, harus ada bi'ah lugawiyah, ada lingkungan berbahasa. Itu sih. Menguasai tapi nggak mau ngafalkan, itu mustahil. Nah, Ustaz. Syukran jazilan Ustadz Farrazi. Mungkin ada tambahan Ustadz Firdaus Ulul Absar, gimana cara menciptakan lingkungan asik kita di dalam belajar bahasa Arab, di dalam mengajar juga. Tafadhol Ustadz Firdaus. Ya itu ya sebagai tambahan saja. Jadi ketika misal anak didik kita itu sudah mulai bosan ya, misalnya kita mendapatkan jam pengajaran 2 jam misalnya, 40 menit. Nah, di pertengahan jam pengajaran kita sudah mulai bosan anak didik kita, maka kita coba alihkan dengan cerita-cerita misalnya. Namun ceritanya cerita yang berbobot seperti itu. Karena biasanya orang-orang Indonesia ya khususnya itu sangat tertarik sekali dengan cerita. Ya, banyak sekali kisah yang diambil, misal kisah-kisah kejayaan Daulah al-Islamiyah dan juga kejayaan bahasa Arab di era tersebut seperti itu. Jadi bisa diselingi dengan cerita-cerita tokoh Islam, cerita-cerita yang intinya yang berkaitan dengan bahasa Arab. Nah, adapun strategi untuk menguasai mufradat itu ya seperti yang disampaikan oleh Ustaz Fakhrul Razi, memang perlu menghafal mufradat memang mau gak mau. Kemudian yang kedua bi'ah. Namun ada tambahan dari saya, yaitu menghafalnya tadrijian, bertahap dan juga konsisten. Di pondok kami sendiri dahulu setiap hari santri wajib menghafal hanya 3 kosakata saja. Namun itu setiap hari. Dan juga di samping menghafal juga perlu apa yang namanya bi'ah. Karena dalam pendidikan ada marokizut tarbiyah as-salasah. Ada 3 pusat pendidikan, diantaranya adalah lingkungan. Memang kita perlu membutuhkan apa namanya lingkungan yang sesuai dengan minat kita. Nah, strategi saya dahulu ketika misalnya saya belum menemukan lingkungan yang pas, lingkungan komunikasi maksudnya al-kalam, saya coba menghafal mufradat, entah itu 3 atau 5, kemudian saya tulis. Jadi prakteknya saya bukan di lisan, tapi di tulisan, bukan di lisan tapi di tulisan. Jadi memang saya itu sulit dulu menemukan kawan-kawan yang sangat cakap dalam bahasa Arabnya, juga yang semangat. Nah, karena saya menemukan lingkungan yang kurang kondusif dalam kalam, maharatul kalam, saya coba aplikasikan dalam tulisan. Jadi saya tulis, saya bikin insya, bikin cerpen yang berbahasa Arab, bikin karya tulis ilmiah yang berbahasa Arab, seperti itu. Nah, itulah mungkin yang dapat saya sampaikan. Oke, syukran jazilan kepada semua pemateri. Ustadz Farrazi, syukran jazilan. Ustadz Firdaus, syukran jazilan. Sekarang malam Jumat ya, biasanya orang sekarang dikir-dikir, tapi antum ikut seminar. Gak apa-apa lah, sama-sama pahala ya.
Alhamdulillah. Dan yang Zikir, kedua, zikir eh, bagi yang jomblo, ibadah bagi yang sudah nikah. ya Allah, dah Ustaz, ini bagian berjomblo ini. Ya Allah, syukran Ustaz Farrozi. Ustaz Farrozi, Ustaz Firdaus, perlu antum ketahui bahwasanya tadi banyak yang ngechat Ana minta tayangan ulang. Kan ini sudah direkam sama Ana minta tayangan ulang. Ustaz minta tayangan ulang, Ustaz minta tayangan ulang. Ini materinya bagus banget, ini pematerinya juga bagus gitu. Jadi insya Allah antum tidak hanya bertemu sekarang, tapi ya di seminar lagi atau di pembelajaran kapan antum akan bertemu sama dua pemateri ini insya Allah teman-teman. Insya Allah. Semangat teman-teman. Dan Ana kabarilah, Ana informasikan lagi kepada antum bahwasanya wadah antum dalam belajar bahasa Arab, Ana promosiin 3. Yang pertama antum pengen lancar debat, pengen lancar ngomong, hitobah dan lain-lain, ya udah antum masuk Manabir. Nanti antum bisa chat Ana atau Ustadz Farrozi, Ana kasih nomornya di grup. Antum, Ustadz saya mau masuk Manabir, Ustadz saya pengen belajar bahasa Arab gitu. Atau antum mau belajar bahasa Arab dari nol sampai akhir. Ya udah di El-Kafa Arabic Center sekarang udah buka pembelajaran online. Atau antum Ustadz saya pengen belajar offline supaya Ana bisa fokus gitu belajar sampai bisa akhir. Ya udah antum ke Pare, antum ke Takalam Institute, chat Ana, ayo daftar di Pare, ayo belajar bahasa Arab di Pare. Ayo teman-teman. Pendaftarannya dari sekarang sampai tanggal 20 Juli. Kalau yang offline, yang El-Kafa online itu dari sekarang sampai tanggal 10 Juli. Tapi kalau Manabir insya Allah kapanpun terbuka untuk antum. Ya, kapanpun terbuka, pembimbingnya Ustadz Farrozi. Insya Allah. Syukron jazilan teman-teman yang telah hadir. Semangat. Ini siapa yang masuk nih? Telat antum nih. Belum masuk. Oke, semangat teman-teman dalam belajar bahasa Arab. Antum mudah dimotivasi oleh pemateri-pemateri kita yang andal. Mungkin Anda bisa menghubungi Ustazah Aziza. Ustazah Aziza, apakah tetap bersama kita di sini? Kita bisa foto bersama? Ustazah Aziza. Ustazah Aziza. Nah, apakah bisa ngambil gambar? Bisa. Nah, silakan on cam kamera semuanya teman-teman. On cam kamera semuanya. Mari on cam kamera, buka kameranya semuanya. Ayo. Muhammad Haddad, Mufidatun, Muhammad Iqbal Fathi Izuddin, ayo Rizky, siapa ini? Ayo buka kameranya semuanya. Silakan dihitung Ustazah Aziza. Antum juga on cam dong Ustazah Aziza. Seminar ini mengandung promosi. Ya enggak Ustaz, mengandung wadah bagi yang pengen belajar gitu Ustaz. Seminar ini mengandung promosi El-Kafah dan Takalam Institute dan Manabir. Ini bisa disengketakan ini. Ini penyelenggaranya bisa disengketakan ini, nggak boleh ini. Apa? Oke, silakan dihitung Ustazah Aziza. On cam kamera teman-teman, tepat dulu. Apakah udah kelihatan semuanya Ustazah Aziza? Belum on cam semua nih. Oke, nggak apa-apa lah. Yang penting hitung ayo. Nggak apa-apa. Yang ada aja. Yang ada aja yuk. Kok menyerah gitu kami? Untuk sertifikat dan absensi insya Allah Anda informasikan lebih lanjut di grup ya, di grup seminar. Oke, tafadholi hitung Ustazah Aziza. Ya, Wahid Isnani Halasa. Oh, Ustaz Firdaus ngajak mudaholah. Ayo. Kami terlahir dari The Better, Ustaz. Ayo. Wahid, Isnan, Selasa. Udah. Nanti kalau perlu doakan piramid Ustaz. Kalau nggak piramid ya minimal miniaturnya gitu loh. Nanti yang pengen berbicara lebih lanjut, pengen sharing-sharing ke Ustadz Farrozi, Ana kasih nomornya Ustadz Farrozi di grup, terutama yang cewek, gak apa-apa, chat beliau.
Ya, Ustadz Firdaus anak kasih di grup. Mengandung promosi lagi ini, nggak boleh. Ya Allah tuh, syukran jazilan Ustadz Farrozi, Ustadz Firdaus. Nah itu ya kasih grup nomor-nomor beliau konsultasi bahasa Arab. Intinya itu teman-teman, syukran jazilan, mudah-mudahan berokah, mudah-mudahan seminar kita pada malam hari ini diberikan berokah, kita makin sukses ke depannya, makin bisa bahasa Arab, mukalamah bahasa Arab makin lancar ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin kita bisa tutup seminar kita. Syukran Ustadz Farrozi, syukran Ustadz Firdaus, syukran teman-teman semuanya. Kita tutup seminar kita pada malam hari ini dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Syukran fi katsir, jazakumullah khairal jaza. Afwan Ustazi.